Astaghfirullah. Apa saja kesalahan-kesalahannya, terkadang kesalahan ini masuk pada kategori bid'ah. Ajaran yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, takhsisul ibadah, mengkhususkan ibadah. Mengkhususkan qiyamul lail, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dikhususkan di tanggal 27. Karena prasangka kebanyakan awam menganggap bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 27. Akhirnya kemudian mereka mengkhususkan ibadah di tanggal itu. Kita tidak membicarakan ibadah. Salat malam itu bagus. Menghidupkan malam dengan zikir dan doa itu baik. Tetapi ketika mengkhususkan sebuah ibadah, ingat ibadah ini sifatnya tauqifiyah, terima jadi, berdasarkan Al-Quran dan Nabi. Dimana kalau seandainya tidak ada perintah dari Al-Quran ataupun dari Nabi SAW, maka kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah yang kita khususkan, yang datang dari diri kita. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Dalam riwayat, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa. Barang siapa yang membuat-buat sebuah ibadah yang tidak dicontohkan Nabi SAW, maka ibadah itu tertolak. Jadi kita tidak boleh mengkhususkan ibadah itu hanya di tanggal 27 Ramadan saja. Kenapa demikian? Karena Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika menyebutkan sifat Nabi SAW apabila masuk di 10 akhir Ramadan, maka Nabi SAW dikisahkan Ummuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ayqadha ahli. Nabi SAW kalau sudah masuk di 10 akhir Ramadan, maka Rasul mengencangkan sarungnya dan membangunkan keluarganya untuk ibadah. Di sini lafadznya 10 akhir Ramadan. Artinya bukan hanya di tanggal 27 saja, tapi kita hidupkan semua malam di tanggal 10 akhir Ramadan. Mulai dari tanggal 21 ataupun 20 sampai selesainya Ramadan di malam Idul Fitri. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah mengkhususkan menghatamkan Al-Quran. Karena ada di beberapa tempat itu di negeri kita, mereka apabila masuk tanggal 27 Ramadan, mereka hatamkan Quran. Entah dengan cara dibagi-bagi, namanya orang berkumpul 10 orang, kemudian dibagi-bagi, kamu baca sekian juz, kamu baca sekian juz, kamu baca, nanti kemudian sampai malam selesailah Al-Quran itu. Menghatamkan Al-Quran itu sesuatu yang baik, ikhwan, apalagi di bulan Quran. Sekali lagi bahwa kesalahannya bukan dibaca Qurannya, tapi kesalahannya adalah di takhsis khatmil Qurannya, mengkhususkan menghatamkan Quran di malam 27-nya itu masalah. Kenapa mesti dikhususkan? Kenapa tidak menghatamkan Quran sebelum atau sesudah? Kenapa mesti di tanggal 27? Maka ini pun perlu dalil mengkhususkan menghatamkan Quran itu hanya di tanggal 27 saja. Menunjukkan berarti dia malas membaca Quran di tanggal selain daripada 27, jadinya kan begitu. Ini juga kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, terkadang ada sebagian orang mungkin di negeri lain gitu ya. Saya pernah di YouTube itu melihat, wallahu alam di negeri kita. Jadi apabila masuk di tanggal 27, maka mereka membuat acara semacam perayaan, karena mereka menyangka itulah Lailatul Qadar. Jadi mereka merayakan malam yang disangka itu Lailatul Qadar pada tanggal 27. Ikhwan, Nabi SAW tidak memerintahkan kita merayakan Lailatul Qadar. Yang Nabi SAW perintahkan adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan itu berdasarkan hadis. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri,
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi bukan dirayakan tetapi dihidupkan, dimakmurkan dengan cara salat, dengan cara zikir, dengan cara baca Quran dan begitu seterusnya. Maka perayaan itu dalam Islam sudah ditentukan, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keempat, kesalahannya adalah mengkhususkan umrah. Ada orang mengkhususkan umrah itu di tanggal 27, makanya lihat di Mekah itu, kalau tanggal 27 itu berjubel-jubel tuh. Datang dari mana-mana, mereka menunggu tanggal 27-nya. Nabi SAW ketika menjelaskan keutamaan umrah tidak menyebutkan tanggal 27. Apa kata Nabi SAW? Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan. Kata Rasul, umrah di bulan Ramadan. Namanya bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30 itulah. Atau tanggal 29. Karena bulan Hijriah itu imma tanggal 29 atau digenapkan 30. Itulah disebut bulan Ramadan. Berarti keutamaan umrah itu tidak mesti di tanggal 27. Bisa di tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 29 atau 30. Karena Rasul hanya mengatakan, siapa yang umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan haji, kata Rasul. Akan haji dengan. Jadi menghususkan umrah di tanggal 27, tidak ada contoh. Sekali lagi kita tidak menyalahkan umrahnya. Umrah itu baik. Tetapi mengkhususkan itu yang jadi masalah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, mengkhususkan tanggal 27 itu dengan memperbanyak sholat tasbih. Baik, sedikit penjelasan sholat tasbih. Memang sholat tasbih ini diperselisihkan tentang hadisnya. Ada sebagian para ulama yang menghasankan seperti Syekh Albani, menghasankan hadis tentang sholat tasbih. Artinya disyariatkan sholat tasbih. Tapi mayoritas para ulama mengatakan hadis-hadis sholat tasbih itu tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Sehingga di antara sebagian ulama mengatakan bid'ah hukumnya. Jadi ada yang mengatakan sunnah. Karena ada sebagian ulama yang menghasankan hadisnya seperti Syekh Albani. Ada yang mengatakan bid'ah karena hadisnya lemah. Jadi hukum sholat tasbih ini berdasarkan tashih dan tad'if hadis saja. Yang mensahihkan sunnah, yang mendhaifkan bid'ah, gitu saja. Oke lah kita mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala bahwa sholat tasbih itu dihasankan hadisnya. Artinya disyariatkan. Tetapi sekali lagi disyariatkan sholat tasbih itu tidak boleh menghususkan di tanggal 27 Ramadan. Sholat tasbih itu, kalaupun yang berpendapat sholat tasbih itu sunnah, maka lakukan di lain-lain Ramadan. Kalaupun harus lakukan di tanggal 27, bukan menghususkan. Karena sekali lagi menghususkan sebuah ibadah itu perlu dalil. Ini 5 perkara yang dianggap bid'ah dalam agama. Kemudian 5 perkara yang harus dijauhi juga. Terutama di tanggal-tanggal ganjil, wabil khusus di tanggal 27, karena kita sisa 27 dan 29 ke tanggal ganjil. Walaupun Lailatul Qadar itu bisa saja di tanggal genap, bisa juga di tanggal ganjil. Ya, maksudnya apa? Kita lihat kalau seandainya bulan itu kita ambil dari ujung 30 lah, anggaplah 30. Setelah 30 kita urut ke bawah. Berarti tanggal ganjil dilewat 1 kan, 28. Nanti 28, 26. Kan itu ya, ke bawahnya 24. Ya. Artinya kalau diurut dari atas tanggal genap itu jadi ganjil. Tapi kalau diurut dari bawah terbalik kan begitu. Jadi seolah-olah 10 akhir Ramadan itu semua tanggal ganjil. Mau genapnya mau ganjilnya. Makanya Nabi SAW berusaha untuk menghidupkan malam-malam itu. Tapi ingat 5 dosa jangan dilakukan. Pertama, riya. Karena riya bisa menggagalkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, uququl walidain. Jangan sampai durhaka dengan orang tua. Karena redhonya Allah di malam Lailatul Qadar juga terikat dengan redho orang tua. Kata Nabi SAW, redha Allah fi ridhal walidain. Bahwa keredhoan Allah itu disangkut pautkan dengan keredhoan orang tua.
Maka di malam Lailatul Qadar atau di tanggal-tanggal ganjil, jangan durhaka dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan dosa lisan seperti ghibah ataupun namimah, karena ini bisa menggagalkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, zalim. Jangan melakukan kezaliman, karena zalim juga penghalang mendapatkan Lailatul Qadar. Termasuk yang kelima, qati'atur rahim. Jangan memutus silaturahim. Inilah 5 dosa jangan dilakukan di tanggal-tanggal ganjil. Kemudian juga kalau kita lihat kebiasaan masyarakat ikhwan, kalau sudah akhir-akhir Ramadan, banyak kemudian kesalahan-kesalahan yang kita lihat di masyarakat kita kan. Pertama, mulai lemahnya ibadah. Kita lihat orang-orang di masyarakat itu kalau sudah akhir-akhir Ramadan itu sudah lemah ibadahnya. Buktinya apa? Ya masjid kosong. Kita aja di sini biasa berapa saf itu sudah majunya banyak kali kan itu. Ini satu. Yang kedua, disibukkan belanja. Kenapa? Persiapan Idul Fitri. Biasanya khusus ibu-ibu kan begitu sibuk lah buat kue gitu. Dulu, kalau sekarang sudah ada toplesan biasanya. Nah, sudah beli jadi kan gitu. Kemudian yang ketiga, sibuk mencari pakaian untuk hari raya. Hari raya itu bukan dirayakan karena pakaian baru, bukan. Tapi dengan iman yang baru. Begitu kata para ulama. Kemudian juga disibukkan dengan memenuhi pasar-pasar di malam hari. Coba lihat, antum tadi saya baru lihat tuh lewat dari lampu merah ke sini, toko baju tuh. Wah, parkirnya di ujung-ujung. Mereka sudah nggak peduli lagi. Mana masjid, mana toko itu udah nggak peduli. Belum ikhtilat lagi di dalam. Coba sudah malam harusnya 10 akhir Ramadan itu mereka i'tikaf, mereka ke masjid. Kalaupun tidak i'tikaf seperti Rasul, ya minimalnya di masjid lah. Sejam 2 jam, bukan memenuhi waktu. Ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir biasanya sudah pusing. Keluarga itu sudah runding. Ini lebaran kita mau kemana nih? Mau rekreasi kemana? Mau liburan kemana? Itu sudah direncanakan. Nah ini kan aneh gitu ya. Harusnya 10 akhir Ramadan itu merencanakan masuk surga, istiqomah. Ini yang direncanakan soal dunia. Ini juga kesalahan-kesalahan yang terjadi. Makanya juga kata para ulama, ingat 5 perkara di 10 akhir Ramadan, nanti di tanggal 27 khususnya kan begitu ya. Pertama, perbanyak taubat. Yang kedua, perbanyak sholat. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Yang keempat, perbanyak membaca Quran. Dan yang terakhir, perbanyak doa dan juga zikir. Itulah yang dianjurkan oleh para ulama, terkhusus di malam-malam ganjil. Dan sisa malam ganjil besok 27, kemudian 29. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa